Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hal apa yang cepat terlintas saat mendengar kata PAUD, pendidikan anak usia dini? Apakah sebuah bangunan dengan cat warna-warni, mainan yang dipakai bergantian oleh murid, atau guru yang selalu tersenyum cerah ceria menyapa setiap anak? Kegiatan belajar di PAUD lekat dengan kegiatan bermain yang menyenangkan. Meskipun murid PAUD belajar dengan cara bermain, tetapi bukan berarti mereka tidak terekspos dengan simbol-simbol literasi. Kalau begitu, bagaimana ya strategi menata lingkungan kaya teks di PAUD? Yuk kita simak bersama. Ibu dan Bapak Guru, bayangkan satuan pendidikan PAUD sebagai arena bermain atau laboratorium tempat anak-anak bereksperimen mengasah keterampilannya. Tidak terkecuali keterampilan literasi. Tetapi, apakah mereka harus diajarkan membaca huruf, kata, dan kalimat? Tentu tidak. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana strategi literasi di PAUD pada video sebelumnya. Untuk mendukung pembelajaran literasi di PAUD tersebut, maka kita dapat membangun lingkungan kaya teks. Dengan murid terbiasa melihat simbol literasi, hal ini akan menimbulkan rasa keingintahuan mereka. Mereka dapat belajar tanpa paksaan dan kita pun dapat memperkenalkan simbol literasi tanpa emosi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat kita lakukan. 1. Membuat label nama benda dan ruangan, termasuk label nama pada barang murid. Ibu dan Bapak Guru, meskipun murid PAUD belum bisa membaca, bukan berarti kita tidak dapat membuat label nama dan ruangan. Justru dengan kita membuat label nama, murid terekspos akan simbol literasi dan kita bisa memperkenalkan huruf dengan menebalkan huruf pertama di setiap kata pada label. Hal ini membantu murid agar lebih mudah mengasosiasikan bunyi dengan simbol hurufnya. Kedua, membuat poster yang berisi gambar dan tulisan informatif di lokasi yang sesuai. Buatlah poster berisi tulisan dan gambar yang bercerita atau berupa instruksi seperti poster cara mencuci tangan di tempat cuci tangan, poster keyakinan kelas, poster menjaga protokol kesehatan, dan lain-lain. Poster dapat dibuat semenarik mungkin. Jika murid bertanya, kita dapat membantu membacakan dan menjelaskan. 3. Gambar, tanda, atau simbol bermakna yang terpasang di beberapa tempat. Selain poster, kita juga dapat menempelkan gambar, tanda, atau simbol bermakna di lingkungan satuan pendidikan kita. Misalnya, di depan pintu gerbang ada gambar orang memakai masker dan cuci tangan. Lalu, di dekat toilet ada gambar telapak kaki sebagai petunjuk tempat murid dapat berdiri saat mengantri mencuci tangan atau gambar tanda panah pada tembok yang menunjukkan arah pintu keluar. Semua gambar ini meningkatkan rasa ingin tahu murid dan merangsang mereka untuk memahami gambar atau simbol yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga mereka tahu arti tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan simbol tersebut. 4. Pojok baca berisi buku yang sesuai untuk murid PAUD, kartu huruf, kartu kata sesuai usia murid PAUD. Kita sudah belajar bersama bahwa membacakan cerita merupakan jembatan pertama bagi murid untuk mengenal literasi. Buatlah satu pojok yang berisikan buku-buku sesuai dengan usia murid PAUD. Sediakan juga kartu huruf dan kartu kata disertai gambar yang menarik yang berelasi dengan huruf pertama pada kartu tersebut. Kita juga boleh menyediakan kertas kosong, pensil, krayon, pensil warna pada area ini. Mungkin saja setelah mereka melihat buku atau kartu-kartu yang ada, mereka ingin menulis atau menggambar. Hasil karya mereka dapat dijadikan dokumentasi untuk portofolio atau kegiatan refleksi. 5.
Papan atau meja berisikan hasil karya atau foto kegiatan murid disertai keterangan singkat. Terkadang sebagai guru kita suka lupa bahwa dengan memasang hasil karya atau foto kegiatan murid kita pada suatu tempat tertentu dapat berarti apresiasi untuk murid kita. Sebelum hasil dimasukkan ke dalam portofolio, kita bisa tempel di dalam kelas, di lorong kelas, atau di ruang depan satuan pendidikan kita. Berikanlah keterangan di setiap hasil karya atau foto. Ajak murid untuk melihat dan mencari karya mereka. Jika ada waktu dan juga murid mau, ia juga boleh menceritakan proses pembuatan hasil karya atau kegiatan yang ditampilkan di foto. Ini juga merupakan media bagi orang tua murid untuk dapat melihat hasil perkembangan belajar anaknya. 6. Media audiovisual seperti video dan lagu yang disesuaikan dengan usia murid PAUD. Selain dengan gambar, kita juga dapat menggunakan audio dan video untuk memperkenalkan lagu dan cerita. Selain dari buku, dengan menggunakan audio dan video, kita juga dapat memperkenalkan kosakata baru sekaligus menstimulus kemampuan auditorinya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah lebih terbayang bagaimana kita dapat membuat lingkungan kaya teks di PAUD? Agar diingat kembali bahwa kegiatan ini untuk menstimulasi murid, menimbulkan rasa ingin tahu dan membiasakan mereka dengan aktivitas dan simbol literasi. Murid tidak wajib membaca. Jika memang mereka ingin tahu atau tidak mengerti, kita dapat membantu membacakan dan menjelaskan sambil menunjuk gambar, huruf, atau simbol yang ada. Sekian materi kali ini. Tetap semangat belajar ya Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.